Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Air Jordan 1 Low Chicago. Dan ini salah satu sepatu yang maskop sih kalau kata gue di tahun 2025 ini. Meskipun banyak yang bilang Jordan tuh udah nggak zaman lagi gitulah ya sepatu-sepatu kayak gini, tapi ya gue suka gitu sama sepatu ini guys. Dan bisa dibilang gue juga pengen beli sepatu ini. Biasanya kalau gue beli sepatu tuh mikir-mikir gitu, kalian pada nonton videonya atau enggak, di reviewnya tuh banyak yang tertarik atau enggak. Di video ini kayaknya ya udahlah, gue bodo amat gitulah guys, karena gue emang seneng sama sepatunya. Mudah-mudahan aja dari sekian banyaknya reviewer sepatu yang ada di Indonesia ini, kayaknya cuma gue doang sih yang masih konsisten buat nge-review sepatu-sepatu Jordan klasik kayak gini guys. Dan semoga aja para sepuh-sepuh Jordan itu, orang-orang yang suka sama Jordan, pada nonton, nge-like videonya, nge-subscribe, jadi videonya bisa keangkat juga. Karena kalau kita lihat kemarin Air Jordan 4 Undefeated yang gue review itu udah nge-spend budget 6 juta ya, tapi yang nonton kayaknya cuma 1000 atau bahkan di bawah 1000 gitu. Jadi kayak ngenes banget gitulah guys. Tapi memang buat sepatu ini sendiri, meskipun gue mikirin views, mikirin budget untuk beli-beli sepatu buat kebutuhan video yang lain, gue tetap ngerasa ini jadi sepatu yang gue seneng banget. Dan gue happy sih akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini. Harganya tuh sekitar 2,2 juta. Dan ngeliat sepatu Air Jordan 1 Chicago, by the way gue udah punya yang versi Lost and Found. Ini tuh jadi salah satu sepatu yang sering banget gue pakai, terutama kalau gue traveling juga gue demen banget pakai sepatu ini. Rilisan yang udah selang 3 tahun, dan waktu beli yang versi low ini gue tuh kepikiran sama pair gue yang ini sih guys, karena yang bagian kanan ini udah kayak ada mini separation dikit gitu, nyesek banget beneran. Jadi emang sesering itu gue pakai, sesuka itu gue sama siluetnya. Mudah-mudahan beban yang ada di sepatu ini jadi bisa tersalurkan di versi yang low juga. Dan kalau dilihat secara detail gitu sebelah-sebelahan, ini secara konsep juga agak beda ya, terlepas sepatu ini tuh punya ketinggian yang udah pasti beda gitu. Yang versi Lost and Found ini terinspirasi dari rilisan tahun 85 yang ditemukan lagi di era zaman sekarang. Makanya di beberapa bagian leathernya ini ada sentuhan-sentuhan crackingnya, kesannya vintage, warnanya off-white di bagian warna putihnya ini. Terus juga di area belakangnya ini ada kayak cracking-crackingnya lagi. Sedangkan untuk yang versi Air Jordan 1 Low ini fresh banget gitu guys. Ada orang-orang yang demen sama looks yang seperti ini, dimana warna putihnya tuh juga lebih clean, di bagian midsole-nya juga sama, dan keseluruhan sepatunya tuh masih mengusung warna yang ikonik banget. Dimana ini juga menurut gue ya guys, kalau ngomongin Jordan 1, warna Chicago itu adalah warna terbaik di sepatu Air Jordan 1 kalau versi gue. Hah? Apa? Ini ngomongin teknologi apa ya? Raono. Ya material. Material. Ngomongin secara craftsmanship dari sepatu Air Jordan 1 Low ini, gue juga demen banget secara implementasi leather yang ditawarkan. Leathernya sih buat gue oke, terutama yang warna merah ini, dimana kalau dipegang tuh berasa soft, buttery, mantep banget. Dan untuk yang bagian leather warna putihnya ini juga menurut gue sih cukup oke secara keseluruhan. Dan yang unik untuk versi Air Jordan 1 Low 2025 ini, Nike Swoosh-nya itu udah dibikin lebih gede dibandingkan dengan beberapa rilisan sebelumnya. By the way, untuk sepatu Air Jordan 1 Low ini selang rilisnya juga bisa terbilang cukup panjang, dimana sebelumnya itu dirilis di tahun 2016. Selang 9 tahun baru rilis lagi versi yang ini. Dan yang dulunya selalu digembor-gemborin sama para sneakerhead, Nike Swoosh-nya itu lebih gede dibandingkan dengan beberapa rilisan sepatu Air Jordan 1 Low. Di sepatu ini bener sih, ini berasa kayak lebih gede, bentukannya tuh lebih kayak beda lah kalau dilihat sama simbol-simbol Nike yang ada di sepatu-sepatu zaman sekarang, kayak lebih raw, lebih unik gitu loh guys bagian sampingnya. Selain itu, detail-detail yang udah diubah di versi terbaru ini, sekarang bolongan lace-nya ini udah kembali ke angka 8. Dulunya di beberapa rilisan sepatu Air Jordan Retro itu cuma dikasih 7 lubang aja, dan ini jadi salah satu additional piece yang gue appreciate banget di sepatu Jordan 1 Low rilisan kali ini guys. Selebihnya kalau ngomongin detail-detail di sepatu Jordan 1, kalian pastinya akan mendapatkan nylon tongue. Terus di sini ada Nike Air Patch-nya di bagian atas ini, standar banget di sepatu Jordan 1. Ada Wings logo
logo di bagian belakang sepatunya, dan secara implementasi traction juga identik banget sama sepatu Air Jordan 1, dimana ini juga bisa dibilang salah satu implementasi traction terbaik yang ada di sepatu basket. Ini kalau pakai sepatu Jordan 1 tuh identik sama suara dikitanya juga, dan nggak cuma dikitanya oke, tapi dari sisi performance juga mantep banget gitu guys. Cuma yang gue sedikit bukan sayangkan sih, cuma gue berharap di sepatu ini, gue tuh ngarep ini dirilis dengan versi 85 cut gitu. Dan kemarin gue udah sempet nge-review yang versi neutral grey, itu gue demen banget. Secara dari sisi buildnya untuk versi Air Jordan 1 Low yang standar sama 85 cut itu lumayan dibedain dari sisi kenyamanan. Yang pertama dari sisi insole yang ditawarkan, ini insole-nya kayak Dreamcell standar aja gitu. Yang 85 cut kan pakai PU. Ini Dreamcell-nya sih sebenarnya lumayan tebel, tapi ya tetap kalah gitu secara kenyamanan sama sepatu yang 85 cut. Dan di bagian sisi dalam sepatunya, kalau yang versi 85 cut itu menggunakan boardless, di sepatu ini sih standar aja kayak beberapa sepatu zaman sekarang. Dan ngomongin secara kekokohan build dari sisi kontur sepatunya sendiri, 85 cut menurut gue sih kayak lebih oke dan lebih proper gitu lah guys. Kalau udah nyobain versi yang 85 cut, kalian pasti ngerasain tuh bedanya yang versi sama reguler ini. Gue ngerasa yang 85 cut emang lebih nyaman. Cuma ya it is what it is. Balik lagi gue tetap mentingin dari sisi histori sepatunya, siluetnya sendiri, warnanya. Ini sih tetap bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang ikonik karena dari sisi penggunaan warnanya. Dan kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanannya sendiri, Air Jordan 1 ya udahlah ya, begitu-begitu aja, kayak standar aja gitu. Teknologi dari tahun 85, dimana sepatu ini menggunakan kapsul, ada PU wedge-nya di bagian dalam, terus ada air unit di bagian heel, yang menurut gue tuh rasanya kayak netral, basic aja, tapi tetap oke untuk digunakan sebagai sepatu sehari-hari. Makanya sampai sekarang kayak yang gue bilang tadi, gue masih demen tuh pakai sepatu Air Jordan 1 buat traveling, buat ke mall, bahkan bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang paling sering gue pakai juga. Makanya kalau rusak atau kalau kenapa-kenapa tuh gue lumayan kepikiran gitu di sepatu Air Jordan 1 ini guys. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size. Kalian tinggal samain aja sama sepatu Air Jordan 1 Low yang kalian punya sebelumnya. Buat kalian yang pengen fitnya lebih snug, kalian juga bisa turun setengah size dari regular size kalian masing-masing. Dan sekali lagi gue appreciate banget dari sisi implementasi leather yang digunakan, dimana ini cukup soft, cukup nyaman secara keseluruhan, dan bisa memberikan fit yang overall oke di sepatu ini guys. By the way, bear in mind juga dari sisi tangnya, ini berasa kayak agak pendek gitu, dan berasa ngepas banget sih waktu gue pakai sepatu ini. Dan di sepatu Air Jordan 1 Low ini kalian juga bakal ngedapetin extra lace warna putih. Kalian di versi Lost and Found tadi gue udah pakai tali warna putih. Sekarang di yang versi ini gue lebih demen yang warna hitam aja sih. Jadi biar beda aja gitu guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Air Jordan 1 Low Chicago. Ya buat gue sih sekali lagi maskop. Gue nggak tahu gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Apakah memang udah ketinggalan zaman, eranya udah beda. Tapi gue sih sebagai pencinta Jordan tuh rasanya tetap ini jadi sepatu yang bersejarah, dan gue demen aja gitu punya sepatu Jordan 1 terutama di colorway Chicago yang satu ini guys. Dan mungkin buat kalian para Jordan fans, gue juga penasaran gimana pendapat kalian kalau ngomongin dari sisi kenyamanan, kalau ngomongin dari sisi looks, memang pasti banyak yang lebih modern, banyak yang lebih advance, tapi kalau ngomongin history nggak banyak sepatu yang bisa ngalahin sejarah dari sepatu Air Jordan 1 tersendiri guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Pengen beli Jordan yang lain tapi kalau nggak ada yang nonton gimana ini?